warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 21202038 Baiklah, di sini saya akan membacakan UAS dari dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Yang pertama, apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi? Secara umum, pendidikan anti korupsi ditujukan untuk pembangunan kembali pemahaman benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran awareness terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Kedua, jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan korupsi. Pendekatan anti korupsi pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Adapun implementasi korupsi. Pertama, model independen otonom. Model ini adalah memposisikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah yang tersendiri. Kedua, model integratif. Model ini mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dengan seluruh mata kuliah dengan asumsi bahwa semua dosen atau guru pengajar pendidikan anti korupsi tanpa terkecuali. Ketiga, model suplemen. Model ini menawarkan pelaksanaan pendidikan anti korupsi melalui sebuah kegiatan di luar jam perkuliahan. Nomor 4, model kulturasi pembudayaan. Model ini merupakan proses holistik yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi. Nomor 3, bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Yang pertama, mengikuti pendidikan ekstrakurikuler khusus, memahami manfaat disiplin, mengidentifikasikan karakter disiplin, melakukan kontrol terhadap tindakan disiplin, memahami dampak perilaku tindak disiplin, memahami manfaat berbuat jujur, mengidentifikasi karakter jujur. Nomor 4, sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter: religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu ada 4: politik, hukum, sosiologi, dan ekonomi. Politik itu membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum bersama atau adil, melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran, jujur, melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, kebersamaan. Kedua, sosiologi, yaitu bertanggung jawab, adil dan mandiri, jujur, melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi, bijaksana, peduli, dan ikhlas. Ketiga, ekonomi, melakukan persaingan secara sehat, yaitu bertanggung jawab, jujur, kerja keras, tidak menyuap, tidak boros menggunakan sumber daya, energi, dan dana, tidak melakukan penyimpanan. Keempat, hukum, tidak melakukan penggelapan dana, pajak barang, tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat atau tanda tangan, tidak melakukan pencurian, penipuan, perusakan seperti barang, tidak menyalahi, melanggar aturan, dan disiplin tanggung jawab. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan contoh pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dengan kesederhanaan dan kejujuran. Yang pertama itu jujur, disiplin, Yang pertama itu korupsi memiliki sifat kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, mandiri, keberanian, keadilan. Contohnya, melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain, tidak memanipulasi data atau fakta pada suatu pekerjaan, bersikap arif dan bijak dalam mengambil keputusan. Nomor 7, jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindak korupsi. Yang pertama, faktor internal, sifat tamak rakus manusia, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja. Ketiga, faktor eksternal, adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Adapun aspek-aspek yang meliputi terjadinya: pertama, aspek pemahaman masyarakat, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi.
8. Sebutkan dan jelaskan korupsi anti korupsi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pengangkatan jabatan kepala sekolah. Kedua, penggadaan sarana dan prasarana, termasuk seragam, buku, gedung, dan peralatan. Ketiga, penggunaan dana BOS. Keempat, penerimaan siswa baru. Kelima, undangan untuk memasuki PTN melalui undangan. Keenam, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Itulah tadi UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.